Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah mekanika analitiknya. Di bagian ini kita akan membahas sifat-sifatnya dari hukum Newton umum tentang gerak, ya, dan juga nanti beberapa hal ya yang terkait dengan kendala ya non holonomik jenis pertama. Oke, saya mulai saja ya. Jadi yang pertama saya akan bicara tentang koordinat siklis. Ya. Jadi koordinat siklis adalah koordinat yang secara eksplisit tidak muncul di dalam ungkapan ya eksplisit fungsi Lagrange gitu ya. Jadi misalkan untuk suatu G alpha ya, bahwa G alpha itu atau segini. Jadi bahwa fungsi Lagrange dari sistem mekanik yang kita punya ya, itu bukan merupakan fungsi dari G alpha gitu. Untuk suatu G alpha ya, untuk suatu G alpha ya, tentu di antara sekian 3n minus k buah koordinat umum itu misalnya ya, maka kemudian akibatnya apa? Jadi akibatnya bahwa gaya umum ya, jadi jika sistem mekanik kita ini sistem lestari ya, saya tulisnya jika ya sistem mekanik tersebut lestari atau konservatif ya, artinya gaya-gaya yang terlibat di dalam sistem mekanik itu merupakan gaya-gaya konservatif atau lestari itu ya, maka bisa dilihat di situ bahwa gaya umum ya, komponen alfa ya, itu akan sama dengan parsial L ya, parsial G alfa, dan ini harus sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kemudian kalau ini dimasukkan ke dalam persamaan umum hukum-hukum Newton umum ya, tentang gerak ya, maka ya ini bahwa G alpha sama dengan dP alpha per dt gitu. Maka ini sama saja mengatakan bahwa ya, 0 itu sama dengan dP alpha per dt gitu. Ya, dP alpha per dt ya. Nah, ini sama saja mengatakan bahwa P alpha itu suatu tetapan. Ya, jadi kalau G alpha itu tidak muncul secara eksplisit di dalam ungkapan fungsi Lagrange, ya, maka momentum umum, ya, padanan atau pasangan kanonis bagi G alpha itu tetap suatu tetapan gitu ya, nilainya tetap ya sepanjang gerak yang dialami oleh sistem mekanik itu. Oke, nah itulah akibat ya, jadi tidak munculan koordinat umum G alpha ya di dalam fungsi Lagrange gitu ya. Nah tetapan di dalam suatu gerak itu disebut sebagai integral gerak gitu ya, P alpha ya, kemudian disebut integral of motion ya, jadi integral gerak ya bagi sistem mekanik tersebut. Oke, mungkin sebelum kita bicara contoh, ya,
Kemudian G alpha, ya, koordinat ya, G alpha yang tidak muncul secara eksplisit di dalam fungsi Lagrange itu disebut apa namanya, koordinat siklis. Koordinat siklis. Ya, oke. Tentu saja kalau dalam suatu fungsi Lagrange dari suatu sistem mekanik itu semakin banyak ya apa namanya koordinat siklis, ya nanti semakin mudah di dalam apa namanya menyelesaikan persoalan itu, karena kita segera dapat apa namanya tetapan-tetapan ya. Jadi momentum umumnya terkait dengan koordinat siklis itu tetap itu di sepanjang gerak yang dialami oleh sistem mekanik tersebut. Oke, nah ini mungkin contoh ya. Saya akan ambil contoh. Ya. Ya. Mungkin ya. Jadi misalnya saya punya suatu sistem mekanik, ya, sedemikian rupa sehingga fungsi Lagrange sistem mekanik itu, ya. Oke, sebelum kita bicara fungsi Lagrange, apa namanya koordinat umumnya misalnya r, theta, v, gitu, ya. Jadi ini koordinat kulit bola ya, spherical koordinat gitu ya. Oke, jadi fungsi Lagrange itu nanti bergantung pada r, theta ya, atau saya tulis secara eksplisit saja ya. Jadi bahwa partikel berdimensi bermassa m gitu ya, berada di dalam suatu ruang berdimensi 3. Saya menggunakan koordinat apa namanya ini sebagai untuk menggambarkan ruang konfigurasi bagi sistem mekanik itu. Nah, oleh karena itu kemudian seperti yang sudah kita pernah bicarakan, mestinya energi kinetiknya adalah setengah m ya dikalikan dengan r dot kuadrat ya dr per dt ya ditambah dengan r kuadrat theta ya, theta dot kuadrat ditambah dengan apa namanya r kuadrat sin kuadrat theta dikalikan v dot kuadrat. Nah, kemudian sistem mekanik itu berada pada suatu medan gaya sedemikian sehingga medan gaya itu konservatif dengan energi potensialnya V itu hanya bergantung pada jarak ya dari suatu titik atau titik pusat gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, dalam hal ini kita lihat di situ bahwa apa namanya tentu R bukan merupakan koordinat siklis ya, demikian pula theta karena theta ada di dalam muncul ya di dalam ungkapan eksplisit fungsi Lagrange itu. Nah, dalam hal ini V adalah koordinat siklis. Ya. Ya, V adalah koordinat siklis ya, sehingga kemudian karena V itu koordinat siklis ya tidak muncul secara eksplisit pada ungkapan fungsi Lagrange itu ya, dengan mudah tentu saja GV gaya umum ya komponen nomor V itu mestinya sama dengan parsial L ya parsial V dan ini sama dengan 0 ya. Nah, kemudian apa namanya momentum umum yang pasangan ya kanonis bagi V itu ya itu mestinya akan sama dengan parsial L parsial V dot ya V dot. Nah, jadi ini akan sama dengan ini ya. Jadi ini tidak ada ya V dot di situ ya. Jadi hanya di ini aja yang muncul ya. Jadi ini ya sama dengan apa namanya M ya, kemudian dikalikan dengan R kuadrat sin kuadrat theta dikalikan V dot. Ya, duanya turun ke sana lenyap ya karena ada setengah di sana ya. Nah, jadi ini adalah momentum umum pasangan bagi koordinat V itu. Nah, dari hukum Newton umum tentang gerak itu ya, maka tentu saja gaya umum komponen nomor V sama dengan 0 itu akan sama dengan d per dt dari PV itu ya. Jadi ini M R kuadrat sin kuadrat theta
V dot ini sama dengan 0 ya. Jadi dengan demikian maka ini ya jadi M R kuadrat sin kuadrat theta ya dikalikan V ya. Ini suatu tetapan ya, sama dengan suatu tetapan ya, karena turunan terhadap waktu itu sama dengan 0 gitu. Nah ini sebenarnya adalah apa namanya momentum ya, momentum sudut ya. Oke. Good, itu sekedar contoh ya. Jadi contoh yang lain saya rasa banyak ya. Kemarin mungkin contoh terakhir ya ketika kita bicara tentang bandul ya, yang juga mengalami gerak rotasi mendatar gitu ya, itu juga silahkan digunakan. Dilihat di sana bahwa V itu juga merupakan koordinat siklis gitu. Good. Nah itu yang pertama yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua kita akan bicarakan apa namanya akan saya tunjukkan bahwa dua buah fungsi Lagrange ya itu bisa saja menghasilkan persamaan gerak yang sama gitu ya, meskipun apa namanya fungsi Lagrange itu berbeda ya. Oke, saya akan tunjukkan di sini ya. Nanti akan ada semacam apa namanya transformasi Tera gitu ya, Gibbs gitu ya, antara fungsi Lagrange itu ya. Jadi apa namanya judulnya lebih baik saya beri apa namanya apa enaknya, sebentar ya, mungkin gini ya, transformasi tanda petik ya, ini Tera dalam pengertian ini ya, untuk fungsi Lagrange, fungsi Lagrange ya. Oke, begini, jadi saya mempunyai suatu fungsi Lagrange, saya tulis S1 ya, ada fungsi Lagrange yang lain yakni L2 begitu. Nah L2 itu ya sama dengan ya L1 ditambah dengan df per dt gitu. Ya, sama dengan df per dt ya, dengan f itu adalah suatu fungsi yang hanya bergantung pada Q alfa ya, tentu saja Q1, Q2 sampai dengan Q3n minus K dan juga waktu gitu. Jadi F itu tidak bergantung pada kecepatan umum gitu ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa apa namanya L1 dan L2 itu menghasilkan persamaan gerak yang sama gitu. Ya, oleh karena itu kemudian yang penting bagi kita tentu saja dari L1 kan ya, dari L1 didapatkan apa namanya G1 ya, G1 alfa gitu ya, sama dengan parsial L1 ya, parsial G alfa. Nah, ini ya. Kemudian P1 alfa, satu sini ya, P1 alfa ya, tentu akan sama dengan parsial L ya, parsial ini mungkin satunya saya tulis di bawahnya aja ya, 1 alfa gitu ya, parsial L1 parsial Q alfa dot ya, itu P1 alfa gitu. Nah, tentu saja dari sini persamaan geraknya adalah bahwa G1 alfa itu akan sama dengan dP 1 alfa per dt gitu. Ya ini ya. Good. Nah, sekarang kita hitung apa namanya untuk persamaan gerak ya yang dihasilkan dari apa fungsi Lagrange yang kedua itu ya. Jadi misalnya ya, jadi tentu saja kita hitung G1, G2 alfa mestinya sama dengan parsial L2 parsial G alfa ya. Oke, nah karena L2 sama dengan ini tadi ya, maka kemudian kita dapatkan bahwa ini akan sama dengan parsial L1 ya, parsial G
alfa gitu ya, ditambah dengan parsial G alfa df per dt gitu ya. Oke. Ya, nah kita akan coba tuntaskan menghitung ini ya. Karena f itu bergantung pada ini ya, Q1, Q2 seterusnya sampai dengan Q3n minus k juga T ya, maka tentu saja df ya ini mestinya sama dengan sigma ya alfa dari 1 sampai dengan, atau saya gunakan beta aja ya, beta dari 1 sampai dengan 3n minus k ya, parsial f parsial Q beta lalu dikalikan dengan d Q beta lalu ditambah dengan parsial f parsial t dt. Nah dari situ maka kalau kita turunkan terhadap t df per dt ya, turunan total ini adalah sama dengan ini per dt ya, ini 1 ya, sehingga kemudian secara keseluruhan kita dapatkan ini sigma beta dari 1 sampai dengan 3n minus k ya, parsial f ya, parsial Q beta, kemudian Q beta dot ya, lalu ditambah dengan parsial f parsial t ya. Oke, df per dt semacam ini ya, sehingga kemudian kalau diturunkan terhadap dq alfa ya, kita akan mendapatkan ungkapan ini ya, saya tulis di sini. Ya, jadi oleh karena itu G2 alfa ya, itu akan sama dengan ya ini lihat ya, ini tentu saja adalah G1 alfa ya, itu sama dengan G1 alfa ya, ditambah dengan ini ya, jadi ini diturunkan terhadap G alfa ya, hasilnya adalah ini, jadi sigma ya beta dari 1 sampai dengan 3n minus k ya, kemudian ini ya, jadi ini diturunkan terhadap Q alfa, jadi ini tentu bebas dari Q alfa ya, kemudian hasilnya adalah ini parsial ya kuadrat f ya, parsial Q alfa parsial Q beta ya, kemudian dikalikan dengan Q beta dot ya. Kemudian tentu ditambah dengan parsial kuadrat f ini ya. Ya, parsial Q alfa parsial t. Ya. Oke, ini kita dapatkan ungkapan semacam ini untuk G2 alfa. Nah, bagaimana dengan P alfa ya? Ya, kita harus menghitung P2 alfa gitu. Ya, tentu ini akan sama dengan parsial L2 parsial Q alfa dot gitu. Ya, ini mestinya akan sama dengan parsial L1 ya. Parsial L1 parsial Q alfa dot ya. Kemudian ditambah dengan parsial Q alfa dot ya, ini ya df per dt gitu. Nah, kita sudah punya ini df per dt semacam ini, kita turunkan terhadap Q alfa dot ya. Nah, tapi sebelumnya ini jelas ya, ini yang bagian ini mestinya akan sama dengan P ya 1 alfa ya, kemudian bagian ini ya ya ini ditambah ya. Oke, itu diturunkan terhadap Q alfa dot ya. Jadi hasilnya ini sigma beta dari 1 sampai dengan 3n minus k, lalu ini tidak bergantung pada Q alfa dot ya, karena f itu bergantung pada Q alfa ya, Q1, Q2, Q3 sampai dengan Q3n minus k juga T ya, maka harus diturunkan terhadap Q beta juga tidak ada kemunculan ini ya secara eksplisit, sehingga ini konstanta terhadap Q alfa dot ya. Jadi oleh karena itu ini dibiarkan ya, parsial f
parsial Q beta gitu. Oke, nah tinggal ada gitu. Jadi parsial Q beta dot parsial Q alpha dot. Oke, ditambah dengan kayak 0 ya. Jadi ini 0. Bagian ini 0 ya. Kenapa 0? Karena apa namanya? Ini tidak bergantung pada Q1 dot, Q2 dot sampai dengan Q3n minus K dot ya. Jadi 0 diturunkan. Jadi tinggal ini. Nah, yang jelas bagian ini ya, bagian ini adalah apa namanya? Sama dengan delta beta alfa gitu ya. Nah, kalau dijumlahkan dari beta, maka setiap beta diganti dengan selain ini ya, selain di sini ya, setiap beta diganti dengan alfa. Jadi kalau ditulis di sini ya, maka P2 alfa itu mestinya sama dengan apa namanya? P1 alfa ya, ditambah dengan ini apa parsial F ya, jadi parsial F parsial Q alpha ya, itu. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan gerak ya. Jadi Q2 alpha ya sama dengan apa namanya? dP2 alpha per dt gitu ya. Oke, nah ini kalau kita masukkan ya ungkapan yang apa namanya yang pertama ini tadi ya, kita masukkan, kita dapatkan bahwa, atau kita hitung dulu ya, kita hitung dulu dp2 alpha itu per dt ya. Jadi kalau kita hitung di sini dp2 alpha per dt misalnya turun tadi ya. Jadi sama dengan dp1 alpha per dt ditambah dengan d per dt dari ini tadi ya, parsial f ya, parsial Q alpha gitu ya. Good. Nah, ini saya tulis di sini aja ya, di bawah ini aja ya. Ini akan sama dengan dp1 alpha per dt ya, ditambah dengan apa namanya ini ya. Jadi ini semestinya sama dengan sigma ya, sigma beta dari 1 sampai dengan 3n minus k ya. Ingat ya, jadi yang mau diturunkan ini saya dalam tanda kurung ini ya, itu bergantung pada alfa 1, alfa 2, alfa 3 sampai dengan alfa 3 Q1, Q2, Q3 ya, maaf ya, dan seterusnya dengan Q3n minus k juga T gitu. Maka kemudian kalau diturunkan dari T, turunkan total, maka ini caranya. Jadi ini turunkan dulu terhadap Q beta dari itu semua ya, parsial F ya, parsial Q alpha. Oke. Lalu kemudian tentu dikalikan dengan D Q beta, lalu ditambah dengan karena turun terhadap T, maka ini dibagi dengan dt gitu ya. Kemudian ini juga begitu, jadi parsial ya, parsial T dari parsial F parsial Q alpha ya, Q alpha, lalu dikalikan dt ya, dt dibagi dengan dt di sini ya, ya ini 1 gitu ya, ini sama dengan 1. Oke, jadi kalau saya tulis sini aja ya, saya tulis ini apa namanya, saya tulis sini ya. Jadi oleh karena itu ini naik ke atas ya, dp2 alpha per dt ya, itu sebentar ya, itu akan sama dengan tadi ya, dp1 alpha per dt. Kemudian ditambah dengan ini. Jadi ada sigmanya di situ ya. Sigma ya, ke bawah sedikit. Sigma ya, alfa beta dari 1 sampai dengan 3n ya minus k derajat kebebasan. Kemudian ya ini tadi parsial kuadrat f ya, parsial
Q alfa parsial Q beta, ya ini dibolak-balik tidak masalah, dikalikan dengan Q beta dot, ya dotnya yang di sini ya. Oke, ya kemudian ditambah dengan ini bagian ini ya, jadi parsial kuadrat F parsial T parsial Q alfa, ya. Oke, gitu. Ya, jadi sekarang kita punya ungkapan ini, ya ini nanti dimasukkan ke sini, ya, dan kita juga punya ungkapan ini, ya, jadi nanti masuk ke situ, ya. Oke, gitu, ya, sehingga kemudian kita dapatkan dengan mudah ya. Jadi kalau ini dimasukkan ke sini, ya, ada bagian ini ya, ada G1 alfa ditambah suku kedua dan ketiga itu. Demikian juga nanti kalau P2 alfa dt, ya itu di P2 alfa per dt dimasukkan ke sini, substitusikan ke sini, maka kemudian ada suku pertama, ada suku ini, dan kebetulan suku ini sama. Jadi perhatikan bahwa suku ini, ya suku kedua dan suku ketiga ini sama dengan yang di sini, ya. Sehingga bisa dicoret itu dua, sehingga kemudian dihasilkan persamaan gerak yang sama, ya. Oke, ini kita tulis saja ya, kita tulis saja di sini, ya. Oh, sudah habis, ya. Oke, sekarang kita coba masukkan ya, substitusikan ini ke sini, lalu yang itu ke sini ya. Kita dapatkan bahwa G2 ya alfa sama dengan ya tentu kita masukkan ya, jadi G2 alfa kemudian sama dengan P2 alfa per dt gitu ya. Nah ini kalau disubstitusikan di situ ya, maka ini sama saja mengatakan begini ya, jadi ini identik dengan mengatakan bahwa ini ya, jadi G1 alfa ya, ditambah dengan sigma beta dari 1 sampai dengan 3n minus k ya, parsial F ya, parsial Q alfa parsial Q beta itu, kemudian dikalikan dengan Q, ini kuadrat ya, jadi kuadrat F itu ya, Q alfa dot, Q beta dot, betanya di sini ya, Q beta dot ditambah dengan parsial F ya, kurang benar ya, kuadrat F ya, parsial Q alfa parsial T ini ya, itu mestinya sama dengan dari sini ya, sama dengan dp1 alfa per dt ya. Kemudian ini ya, jadi ya itu ya, jadi ditambah dengan sigma ya, beta dari 1 sampai dengan 3n minus k, lalu ada parsial kuadrat F ya, parsial Q alfa parsial Q beta, Q beta dot ya, itu di sana. Kemudian ditambah dengan parsial kuadrat F parsial Q alfa parsial T gitu. Oke, nah jadi kita lihat ini kayak betul-betul sama ya, jadi oleh karena ini bisa dicoret itu ya, sudah dengan itu ya, ini dengan ini dengan ini ya. Ya, hasilnya adalah bahwa itu ekuivalen dengan bahwa G1 alfa sama dengan dp1 alfa per dt. Nah, ini tentu berlaku untuk setiap alfa ya, 1, 2 sampai dengan 3n minus k. Ya, jadi bahwa persamaan gerak ya yang diperoleh dari fungsi Lagrange yang pertama L1 itu kedua maaf ya, ekuivalen dengan persamaan gerak yang diperoleh dari fungsi Lagrange
yang diperoleh persamaan gerak yang diperoleh dari fungsi Lagrange yang pertama gitu. Yaitu jika kedua fungsi Lagrange itu berbeda oleh tadi df per dt, dengan f merupakan fungsi dari koordinat umum dan waktu. Oke, good, itu terkait dengan semacam transformasi Tera ya antar fungsi Lagrange ya di dalam sistem mekanik itu. Nah, sifat berikutnya adalah ya bahwa persamaan ya atau hukum untuk sistem mekanik yang lestari, hukum Newton umum tentang gerak ya itu juga bisa diperoleh atau memenuhi prinsip aksi terkecil gitu ya. Jadi makanya saya judul prinsip aksi terkecil. Ya. Nama lain adalah prinsip Hamilton ya. Jadi dalam kurung prinsip Hamilton. Ya, prinsip Hamilton. Nah, sekarang situasinya seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya suatu sistem mekanik ya dalam suatu ruang konfigurasi begitu. Nah, pada saat T sama dengan 1, T1 misalnya, ya, itu di suatu titik. Jadi konfigurasi ini, titik ini ada di dalam ruang konfigurasi, dan ini merupakan konfigurasi sistem mekanik pada saat T sama dengan T1. Nah, misalnya saya tulis Q1, T1, tentu saja begitu ya. Terus sampai dengan Q3N minus K, ya. T1 gitu ya. Pada saat T1 ya itu sistem mekanik memiliki konfigurasi ini ya. Kemudian pada saat T2 ya, T sama dengan T2 misalkan, sistem mekanik berada dalam konfigurasi ini ya. Konfigurasi itu misalnya adalah tentu sama dengan Q1 T2 ya, terus sampai dengan Q3N minus K T2 gitu. Ya, di situ misalnya. Nah, kemudian selama pergerakan dari sistem mekanik itu ya, sistem mekanik akan melewati suatu lintasan gitu ya, satu lintasan. Ya. Misalnya ini lintasannya ini gitu ya. Good. Ini. Oke. Ya, tentu sepanjang lintasan itu dari T1 dari titik ini tadi, ini sebut saja misalnya sebagai Q1 gitu ya. Gitu. Kemudian ini sebagai Q2 gitu ya. Maka konfigurasi mengalami perubahan secara kontinu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita perlu mengenal apa yang disebut sebagai aksi ya terkait dengan lintasan itu. Jadi setiap lintasan ya dalam ruang konfigurasi itu akan memiliki aksi ya, sesuatu yang disebut sebagai aksi itu. Ya, oke, saya tulis di sini aja. Dan aksi itu bergantung pada lintasan, artinya sebagai fungsi lintasan itu gitu. Ya, jadi kalau lintasannya berbeda, maka kemudian aksinya juga berbeda gitu. Nah, misalnya lintasannya diperoleh dengan jalan ya, misalnya ini ya, jadi misalnya Q1 sebagai fungsi T sampai dengan Q3N minus K ya, ini sebagai fungsi T juga tentu saja ya. Oke, misalnya ini, atau ini bisa juga sering disebut sebagai Q tanpa indeks ya, T gitu, menggambarkan lintasan tadi gitu. Nah, aksi yang terkait dengan lintasan itu atau aksi yang dimiliki oleh lintasan ini tadi itu didefinisikan seperti ini ya. Aksi milik lintasan itu ya, lintasan QT itu adalah ya, oh ya masih satu ya, aksi milik lintasan QT dari T1 ya sampai T2 adalah
ini ya. Jadi saya tulis I ya, ini selalu ke bawah ya, sampai ya. Jadi saya tulis seperti ini, jadi I ya, ini sebagai kebergantungan terhadap Q di sana itu saya tulis dalam kurung itu, kurung siku ya, Q begitu ya. I atau aksi milik lintasan Q ya, itu didefinisikan sebagai ini, integral dari T1 sampai dengan apa namanya T2 ya. Yang diintegralkan adalah fungsi Lagrange itu ya. Jadi fungsi Lagrange otomatis kan bergantung pada Q1 sebagai fungsi T sampai dengan Q3n minus K gitu. Kemudian ada Q1 dot, terus sampai dengan Q3n minus K dot, juga waktu gitu ya. Oke ya, yang di sini ya, dt ya. Ya, ini aksi. Jadi ya kita harus menghitung ini. Jadi untuk kalau kita sudah mengetahui lintasan ya, Q1 sebagai fungsi T, Q2 sebagai fungsi T sampai dengan Q3n minus K sebagai fungsi T ya, maka kemudian kita bisa menghitung fungsi Lagrange seperti itu, lalu kemudian kita integralkan dari T1 sampai dengan T2. Itulah yang disebut sebagai aksi ya, milik lintasan itu tadi. Oke. Nah, apa namanya, prinsip aksi terkecil ya, itu mengatakan bahwa ya, ini, jadi saya tulis di sini aja ya, prinsip aksi terkecil ya, atau tadi aksi Hamilton ya, prinsip Hamilton ya. Suatu sistem mekanik ya, suatu sistem mekanik ini pakai ya, suatu sistem mekanik ya, bergerak ya, dengan lintasan ya, atau bergerak dalam ruang konfigurasi ya, bergerak dalam ruang konfigurasi melalui lintasan yang memiliki aksi paling kecil ya, paling kecil ya. Oke. Good ya. Jadi tentu saja suatu sistem mekanik itu dicirikan oleh fungsi Lagrange ya, dan apa namanya, aksinya ditentukan oleh fungsi Lagrange. Tetapi yang jelas lintasan yang dipilih oleh sistem mekanik itu adalah lintasan yang memiliki aksi paling kecil itu. Ya, artinya bahwa kalau kita punyai tadi, kalau atau saya secara singkat gitu, jadi aksi milik suatu lintasan ya. Oke, yang akan sama dengan integral T1 sampai dengan T2 L gitu ya. Saya singkat gini aja, Q, Q dot gitu ya, T dt gitu. Ya, jadi artinya kita harus mencari apa namanya, Q1 sebagai fungsi T, Q2 sebagai fungsi T, Q3 sebagai fungsi T, dan seterusnya sampai dengan Q3n minus K sebagai fungsi T ya, sedemikian rupa sehingga ini integral ini atau aksi ini itu apa namanya, paling kecil gitu.
orang menyebutnya sebagai minimizer, ya. Jadi artinya bahwa lintasan yang dipilih oleh suatu sistem mekanik dalam suatu ruang konfigurasi itu adalah minimizer bagi ini tadi aksi fungsional aksi semacam itu. Gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam hal ini aksi itu merupakan suatu besar ya fungsi katakanlah gitu ya, lebih tepatnya fungsional yang bergantung pada lintasan. Lintasan bukan variabel real ya, tetapi lintasan itu adalah fungsi juga ya. Jadi fungsi yang bergantung pada fungsi itu biasa disebut sebagai fungsional gitu ya. Jadi oleh karena itu yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana kita mendapatkan fungsi Q yang menyebabkan fungsional I yang bergantung pada Q tadi itu minimum gitu. Ya, jadi kalau di dalam kalkulus biasa itu kita mungkin sudah banyak belajar ya. Jadi bagaimana kalau suatu fungsi berubah atau bervariabel real, ya, kemudian kita bisa melihat apakah fungsi itu memiliki nilai minimum atau maksimum atau hanya titik belok. Ya, itu saya rasa dengan mudah bisa kita tangani gitu. Ya, jadi ada prosedur khas, prosedur yang sudah baku ya, yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama misalnya adalah fungsi itu kita turunkan, ya, kemudian kita set sama dengan 0, ya, kemudian kita cari titik-titik yang memenuhi persamaan itu, ya, itulah titik-titik ekstrem gitu. Nah, kemudian dari titik ekstrem itu kita bisa cek ya dengan turunan kedua apakah merupakan minimum atau maksimum gitu, ya. Nah, persoalan kita di sini adalah bahwa fungsional I itu tidak bergantung pada sekedar variabel real, ya, bilangan real gitu, ya, enggak, tapi suatu fungsi yang lain gitu. Jadi fungsi Q sebagai fungsi T gitu, ya. Jadi I aksi itu bergantung pada suatu fungsi yang namanya ini. Jadi artinya tentu saja kita bisa dari sini ya, kita bisa ada sekali banyak lintasan ya yang menghubungkan antara kedua titik konfigurasi itu. Jadi banyak sekali lintasan di situ. Masing-masing memiliki ya, masing-masing itu memiliki aksi ya yang dihitung dengan cara ini tadi. Ya. Nah, jadi sebenarnya aksi ini bisa ya, fungsional aksi ini bisa dipandang sebagai pemetaan yang menghubungkan pemetaan yang dari ya himpunan yang beranggotakan semua lintasan ya, dari saya tulis T1 sampai dengan T2 gitu ya. Himpunan yang beranggotakan semua lintasan lebih baik kalau saya tulis Q ya 1, Q2 ya menuju ke R gitu. Ya, jadi ini bisa dipandang sebagai fungsi real yang didimensikan dengan domain ya himpunan yang beranggotakan semua lintasan gitu. Ya, dari Q1 sampai dengan Q2 gitu. Jadi peubah untuk fungsional ini adalah fungsi-fungsi atau lintasan itu. Itu yang menjadi persoalan ya. Jadi sehingga kalkulus biasa itu tidak bisa diterapkan di sini. Ya, maka kita butuh apa yang disebut sebagai kalkulus variasi itu. Ya, jadi untuk mendapatkan titik minimum atau lintasan Q yang menyebabkan I Q itu minimum, itu kita tidak bisa menggunakan prosedur baku di dalam kalkulus ya elementer itu ya, di sini ya. Tetapi karena apa? Karena tadi bahwa domain ini ya himpunan domain ini tidak sederhana garis real gitu. Ya, itu persoalannya di sana. Sehingga kita membutuhkan apa yang disebut sebagai kalkulus variasi gitu. Oke, ya sekarang kita berbicara kalkulus variasi untuk mendapatkan ini tadi bahwa hukum Newton umum tentang gerak yang berupa persamaan Euler-Lagrange khususnya untuk sistem yang mekanik yang konservatif itu memenuhi prinsip aksi terkecil itu. Ya, ini mestinya sistem mekanik yang konservatif ya. Jadi mungkin ini ditambahkan konservatif ya atau lestari ya. Oke, yang bergerak dalam ruang konfigurasi melalui lintasan yang memiliki aksi paling kecil. Oke, good. Nah, sekarang kita bicara
kalkulus variasi gitu. Nah, begini ya. Jadi kita andaikan ya misalnya lintasan ini tadi ya Q1 sebagai fungsi T sampai dengan Q3N minus K ya, sebagai fungsi T ya, atau nanti kita tulis sebagai QT ya. Ini lintasan yang memiliki aksi paling kecil atau terkecil ya, paling kecil. Artinya bahwa ini adalah lintasan yang dipilih oleh sistem mekanik dengan fungsi Lagrange L itu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba bicarakan ya himpunan yang beranggotakan semua ini tadi, lintasan itu, dan itu kita kemudian beri label dengan suatu parameter gitu ya. Jadi kita misalkan sekarang kita tuliskan ya Q ya 1 ini saya tulis A begitu di sini sebagai fungsi T, kemudian sampai dengan Q1A T ya. Oh ini 3N ya, 3N minus K T ya, ada A, parameter A di sini, atau kita tulis sebagai Q A T begitu ya, dengan A itu R, anggota R gitu. Nah, harapan kita adalah bahwa saat ketika kita pilih A itu sama dengan 0, maka itu akan menghasilkan ini gitu ya. Jadi harapannya nanti untuk A sama dengan 0 ya, maka Q A T itu sama dengan QT gitu. Jadi oleh karena itu boleh dikatakan bahwa ini lintasan-lintasan ini yang diparameterkan oleh bilangan A itu merupakan variasi dari lintasan yang minimizer tadi yang dipilih oleh sistem mekanik itu ya. Oke, nah kemudian kita definisikan begini ya. Jadi saya tulis di sini aja ya, atau di sini nggak apa-apa ya. Jadi nanti begini, Q alpha ya A T itu saya tuliskan sebagai Q alpha T ya, berbeda dari lintasan yang menghasilkan aksi terkecil itu ya, oleh ini suatu A, bilangan A tadi dikalikan dengan suatu fungsi eta alpha ya. Eta alpha itu adalah suatu fungsi yang dipilih sedemikian rupa sehingga ini eta alpha T1 sama dengan eta alpha T2 ya, dan ini sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Jadi semua lintasan ini tentu saja kalau saat T1 dan T2 itu sama dengan 0, eta alpha itu ya, maka semua lintasan ini tadi yang berparameterkan A itu akan berpangkal sama dengan yang ini, lintasan ini tadi. Jadi di Q T1 dan Q T2. Jadi sama-sama berpangkal dan berujung di titik yang sama begitu. Semua variasi lintasan itu ya, dengan syarat ini tadi. Nah, tentu saja nanti ini sembarang fungsi yang memenuhi syarat tertentu, tapi tetap sembarangnya itu yang penting ya di situ. Oke, jadi kalau dituliskan tentu saja ini akan sama dengan ini ya. Jadi Q1 sebagai fungsi T itu sama dengan Q1A T gitu ya, ditambah dengan A gitu ya, lalu eta 1T ya, kemudian terus nanti sama dengan Q3N minus K T, ini ada A ya, ini ada A, ini nggak perlu ya, ini sama dengan Q3N minus K T ditambah dengan A dikalikan eta 3N minus K T ya.
gitu. Ya, ini lintasan yang berparameter A yang akan kita gunakan ya sebagai variasi ya, terhadap lintasan minimizer itu. Oke, kemudian kita tuliskan alfa A ya, IA ya. IA ya, tentu ini bergantung pada tadi A ya ini. Oke, jadi sebenarnya kalau kita tulis seperti ini kita nggak perlu ya, jadi lihat ya bahwa lintasan itu akhirnya hanya bisa dituliskan dilabeli dengan A itu, semua lintasan itu ya. Ini saya tulis A aja ya, sebagai karena kalau kita menyebut A otomatis menyebut lintasan variasi tadi ya, karena ini ditambah dengan ini ya. Oke, jadi lintasan-lintasan itu akhirnya parameterkan atau dilabeli dengan bilangan A itu. Nah, ini saya definisikan atau kita definisikan sebagai integral T1 sampai dengan T2 ya, kemudian fungsi Lagrange yang sama, tapi kemudian ini bergantung pada tadi Q1A T gitu sampai dengan Q3N minus K T, lalu satu dot A ya, sebagai fungsi T, terus sampai dengan Q3N minus K dot sebagai fungsi T ya, sampai dengan ini T gitu ya, lalu dt. Nah, ini itu. Nah, sekarang kita akan hitung ini delta I dari fungsi A gitu tadi per delta A gitu. Nah, kemudian ketika kita set A sama dengan 0, ini harus sama dengan 0 ya, gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba jadi sekarang kita mengalihkan ya, jadi lintasan-lintasan itu ke bilangan A tadi gitu ya, ke bilangan A itu, sehingga kemudian kita harus menghitung laju perubahan ya I aksi itu terhadap A itu. Nah, ketika A nanti di set sama dengan 0, maka Q itu sama Q1A itu tadi ya sama dengan lintasan yang dicari, yakni yang membuat aksinya itu aksi tadi paling kecil. Oke. Nah, kemudian dan itu terjadi ketika A-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti DI A per DA itu harus sama dengan 0 gitu. Good. Nah, coba sekarang kita coba lakukan variasi ini ya. Good. Tuh, sudah habis. Ya. Dihapus dulu. Ya, untuk menyingkat penulisan ya, jadi ini akan saya tulis sebagai integral T1 sampai dengan T2 gitu. Jadi kalaupun secara tulis variabelnya, saya akan tulis ini aja. Jadi Q1A gitu, QA gitu ya. Maksudnya QA itu sudah mencakup Q1A, Q2A dan seterusnya sampai dengan Q3N minus A ya. Oke, kemudian QA dot ini sudah saya masukkan adalah ini tadi, mulai dari Q1 dot A ya, Q1A dot sampai dengan Q3N minus K A dot gitu ya, kemudian T dt ya, biar lebih singkat gitu. Good. Nah, sekarang kita coba hitung ini ya tadi ya. Ya, yang pertama tentu kita tulis dulu variasi ini ya, delta I. Mestinya kemudian ini akan sama dengan integral ya T1 sampai dengan T2 ya, delta L ya, delta L saya tulis gini aja ya, dt gitu. Ya, kalau mau ditulis lengkap ya, ini Q A, Q A dot, T ya, dt gitu. Ya. Ya, jadi kita harus menghitung delta L itu ya. Oke, nah, tetapi kita ingat bahwa delta L itu bergantung pada ini
ya, sehingga kemudian delta I itu akan sama dengan ini delta IA ya, nggak usah ditulis ya, T1 sampai dengan T2. Di sini ada tentu saya tulis dalam kurung, ada sigma ya, alfa dari 1 sampai dengan 3n minus k, lalu parsial L ya, parsial G alfa A gitu ya. Tentu di sini ada delta ya, G A alfa ya, kemudian ditambah dengan apa namanya sigma ya, alfa dari 1 sampai dengan 3n minus k ya, lalu parsial L ya, parsial G A alfa dot, lalu di sini delta G alfa A dot gitu. Apa namanya, karena variasinya terhadap A gitu ya, maka tentu karena T tidak bergantung pada A ya, tidak berubah gitu ya. Oke, nah ini kemudian dalam kurung ya, dt ya. Good. Yang menarik perhatian kita adalah kemudian yang bagian ini ya, apa namanya, suku kedua itu ya. Coba kita hitung suku kedua, sehingga kemudian nanti kalau ini harus diturunkan terhadap ini dA, maka kemudian ini dA gitu ya, ini tentu saja pada dA gitu ya. Good. Nah kemudian apa, kalau kita harus hitung bagian ini ya, kita lihat sini ya, integral T1 sampai dengan T2 dari itu ya, sigmanya bisa ditukar dengan jumlahan ini ya, jelas ya, sigma alfa dari 1 sampai dengan 3n minus k integral, terus itu ya, parsial L ya, parsial G A alfa dot itu. Nah, di situ ada D per dA ya, di sana ada apa namanya, D G A alfa per dt gitu ya, ini ya. Lalu semuanya dikalikan dengan dt. Nah ini bisa kita tuliskan ya, atau langsung sini aja ya, jadi langsung saya bawa ke sini, jadi ini ya, ini ke sana ya. Ya, ini akan sama dengan apa namanya, sigma ya, sigma alfa dari 1 sampai dengan 3n minus k, terus ada integral ya, integral T1 sampai dengan T2. Nah ini jadi apa namanya, ini bisa ditukar bagian ini, jadi ini bisa ditukar dengan itu ya, dengan delta itu ya, sehingga apa namanya, turunan terhadap T maksudnya ya. Oke, jadi kita bisa dapatkan ini ya, parsial L ya, parsial G A alfa dot. Nah di situ D per dt ada ini dalam kurung, saya tulis dalam kurung, delta G A alfa per delta A itu dt ya. Oke, nah bayangkan ya, ini sebagai katakanlah fungsi f begitu, kemudian ini sebagai fungsi G ya, di situ berarti apa namanya ya, di situ terlihat ya, ini semua kan f ya, dikalikan dengan dg per dt gitu. Nah ini tentu akan sama dengan apa, d per dt dari f dikalikan g ya gitu, ya ini ya, f dikalikan g dikurangi dengan df per dt dikalikan g gitu
ya aturan Leibniz ya. Nah, ini bisa kita substitusikan ke sini ya. Jadi ini akan sama dengan sigma alfa ya dari 1 sampai dengan 3n minus k, lalu integral ya T1 sampai dengan T2. Nah, ini jadi kita masukkan ya, ya. Jadi ada apa namanya d per dt dalam kurung ini jadi parsial L parsial Q A alpha dot ya dikalikan dengan delta Q alpha A per delta A gitu ya. Lalu ada dt di sini ditambah dengan sigma ya alfa dari 1 sampai dengan 3n minus k ya, kemudian integral T1 sampai dengan T2 ya. Kemudian ini jadi ini minus ya, sesuai dengan ini ya, minus ya. Kemudian d per dt, tapi yang diturunkan yang pertama itu ya, parsial L parsial Q apa namanya A ini alpha dot ya. Kemudian dikalikan ini apa satu sini ya, dikalikan dengan delta Q A alpha per delta A ya, kemudian dikalikan dt gitu ya. Good. Nah, ingat ini ya, bagian ini ya, karena apa namanya ini tadi ya, ini kalau ya dari situ ya kita lihat bahwa delta Q alpha A per delta A mestinya sama dengan apa eta alpha ya, eta alpha t itu, atau t-nya nggak usah disebut ya, eta alpha t ya gitu ya. Jelas ya, saya rasa diturunkan terhadap A ya, karena ini tidak bergantung kepada A gitu ya, maka kemudian tentu ini sama dengan eta alpha itu. Good. Nah, ini kemudian disubstitusikan ke sini ya, atau ke sini juga ya, juga ke sini tadi ya, ada di sini. Oke, saya tulis di atas ya. Oke, jadi delta I per delta A itu akan sama dengan integral ini tadi, yang pertama, suku yang pertama ya, T1 sampai dengan, atau sigmanya saya sigmanya ditaruh di dalam juga apa ya, integral T1 sampai dengan T2 ya. Ini ada sigma ya, dalam kurung sigma alpha dari 1 sampai dengan 3n minus k, ada parsial L parsial apa Q alpha ya, Q A alpha dikalikan ini tadi ya, saya tulis langsung saja eta alpha ya, kemudian dikalikan dt ya, tapi kemudian ditambahkan ini ya, ditambahkan itu, jadi ditambah ya sigma ya, sigma ya alpha dari 1 sampai dengan 3n minus k bagian itu ya, integral integral sudah dari sana ya, integralnya dari sana ya. Oke ya, tapi akan kelihatan enak dilihat kalau apa namanya integralnya masuk ya. Jadi ini ya, ini saya hapus dulu aja kalau begitu ya, maaf ya. Nanti baru kita keluarkan lagi ya, apa namanya itu, notasinya itu, sigmanya itu ya. Oke ya, jadi ini sigma ya, sigma ya alpha dari 1 sampai dengan 3n minus k ya, dalam kurung, nah gitu aja ya. Kemudian ada integral ini ya, integral T1 sampai dengan T2 parsial L ya, parsial Q alpha A ya, kemudian ini eta alpha gitu ini ya, kemudian dikalikan dt
ditambah dengan integral T1 sampai dengan T2. Di sini ada D per dt. Ya. Nah, D per dt ini bisa dicoret ya, bisa dicoret dari sana. Ya, jadi intinya bahwa ini akhirnya sama dengan integral D dalam kurung parsial L parsial G A alfa A dot, ya, kemudian dikalikan dengan eta alfa, ya, itu, ya, karena dt-nya sudah dihapus. Kemudian dikurangi dengan integral T1 sampai dengan T2, ya, yang itu, yang sana, ya. Jadi D per dt parsial L parsial G A alfa dot, oke, lalu juga dikalikan dengan eta alfa, ya, dt dalam kurung, ya. Good, kita dapatkan integral itu. Nah, kemudian bagian ini, ya, jadi bagian ini mestinya integralnya ini, integral keseluruhan ini kan sama dengan ini, jadi parsial L parsial G atau ini, ya, ini saya tulis di sana ya, biar lebih tepatnya cukup, ya. Jadi apa namanya, itu integral di tengah ini, ya, keseluruhan ini, ya, itu kalau dihitung di sini akan sama dengan apa namanya, ya, akan sama dengan apa, parsial L parsial G A alfa dot eta alfa dari T1 sampai dengan T2 gitu, khusus untuk bagian ini, ya. Nah, ingat tadi bahwa eta itu di ujung ini sama dengan 0. Jadi apa namanya, di batas integral waktu itu sama dengan 0, ya. Jadi eta alfa T1 sama dengan eta alfa T2 itu sama dengan 0 untuk semua alfa begitu. Ya, untuk semua alfa, ya. Akibatnya ini lenyap gitu, ya. Akibatnya ini lenyap, bisa dicoret. Ya. Oke, jadi itu semua akhirnya sama dengan ini. Ya, integralnya tentu bisa dikeluarkan, ya, integralnya bisa dikeluarkan, integral, ya, dari mulai apa namanya T1 sampai dengan T2, lalu ada sigma di situ, sigma alfa dari 1 sampai dengan apa namanya 3n minus k, ya, kemudian apa namanya, ya, ini, ya, parsial L, saya tulis dalam kurung aja, parsial L parsial G alfa A, ya, sama-sama itu, ya, saya tulis di sini, dikurangi dengan itu, ya, D per dt, ya, D per dt dari, ya, itu apa namanya dalam kurung parsial L parsial G A alfa dot itu, ya. Oke, kemudian apa namanya dikalikan dengan semuanya, ya, semuanya dikalikan dengan ini kalau saya kurungnya kurung siku saja biar lebih nampak, ya, ini. Nah, itu kemudian dikalikan dengan tadi eta alfa dt gitu, ya. Oke, ini. Nah, kemudian apa namanya kita ambil, ya, apa namanya ketika A itu sama dengan 0, ya, akibatnya tadi bahwa apa namanya G alfa A sama dengan 0 itu, ini sama dengan G alfa, ya, untuk setiap alfa, ya, dari 1 sampai dengan 3n minus k. Dan satu lagi, ya, ketika A sama dengan 0, ini juga bahwa ini apa namanya juga, ya, bahwa ketika A itu sama dengan 0, maka ini delta I per delta A itu sama dengan 0 gitu, ya, delta I delta A sama dengan 0, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita mendapatkan ungkapan ini, ya. Jadi apa namanya integral, ya, dari sini, ya, kita dapatkan bahwa, ya, integral
T1 sampai dengan T2 ya, sigma ya alfa dari 1 sampai dengan 3n minus k ya, dalam kurung ini ya, parsial L parsial Q ya. Sekarang A-nya sudah diset sama dengan 0 ya, jadi ini hanya Q saja, alfa ya dikurangi dengan D per dt ya, parsial L parsial Q alfa dot itu, lalu dikalikan dengan eta alfa dt itu sama dengan 0 gitu. Ya, ini akibat kita set apa namanya A sama dengan 0 itu akibatnya ini yang pertama, yang kedua ini tadi ya, sehingga kita dapatkan ungkapan ini. Nah, jadi dari ini bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang ada di dalam apa namanya tanda integral itu sama dengan 0 gitu, sama dengan 0 ya. Nah, kalau ini sama dengan 0 maka kemudian apa namanya yang ini sama dengan 0. Kenapa? Karena eta alfa tadi sembarang ya, karena eta alfa tadi sembarang. Oke, jadi itu akan kita tuliskan di sini ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa apa namanya ya, jadi di dalam tanda integral ini atau integrannya ini sama dengan 0 gitu. Tetapi karena ini sembarang ya, sembarang tetapi memenuhi syarat ini tadi gitu ya, memenuhi syarat ini tadi ya, maka kemudian tentu yang ada di dalam ini kurung siku harus sama dengan 0 ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa parsial L ya, parsial apa namanya Q alfa dikurangi dengan D per dt dari apa namanya parsial L parsial Q alfa dot ya, itu sama dengan 0 untuk setiap alfa ya, dari 1, 2 sampai dengan 3n ya minus k ya. Nah, kalau kemudian diterjemahkan ini bahwa ini adalah apa namanya G alfa konservatif ya, dikurangi dengan D per dt, ini adalah P alfa ya sama dengan 0 ya, dengan kata lain bahwa G alfa K ya minus ini sama dengan apa namanya D per dt dari P alfa. Nah, inilah ya, kita dapatkan hukum Newton umum tentang gerak ya. Jadi bahwa hukum Newton umum tentang gerak itu bisa diperoleh dari persamaan Euler-Lagrange tadi atau diperoleh dari variasi ya terhadap aksi apa namanya ya, integral aksi tadi ya. Nah, itu artinya bahwa apa namanya persamaan gerak ya itu memenuhi sifat tadi ya, bisa diperoleh dari prinsip aksi terkecil ya, atau prinsip Hamilton gitu. Nah, saya rasa itu ya penjelasan singkatnya tentang apa namanya prinsip aksi terkecil ya, dan juga sedikit tentang kalkulus variasi. Bagi yang ingin mendalami kalkulus variasi ya, silahkan nanti mungkin kita akan bicara di kuliah lain ya. Jadi insya Allah akan saya beritahu nanti ya bagi yang ingin lebih mendetail. Jadi karena ini terkait dengan mekanika analitik ya, kita tidak bisa begitu detail karena waktunya terbatas ya, sehingga saya hanya bisa menyampaikan secara garis besar semacam ini tadi ya, bahwa apa namanya dari pencarian apa tadi minimizer itu ya, kita akhirnya mendapatkan bahwa minimizer yang dicari atau lintasan yang mengakibatkan apa namanya aksi atau yang memiliki aksi terkecil itu harus memenuhi hukum Newton umum ya, tentang gerak ini. Oke, nah selanjutnya kita akan bicara hal yang lain ya. Jadi apa namanya terkait dengan constraint yang non holonomik ya, jenis pertama. Ya, bagaimana cara apa namanya
mengatasi ya, atau apa namanya menyelesaikan persoalan yang terkait dengan constraint non holonomik jenis pertama gitu. Nah, saya akan coba untuk mengawal itu ya, atau saya tulis dulu saja ya, constraint ya non holonomik jenis pertama gitu. Ya, saya akan mulai dengan contoh sederhana ya. Contoh sederhana saya begini ya, saya akan gambar sebentar ya. 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 Oke. Nah, apa namanya? Ini kurang ya. Jadi sebentar. Ini aja di sini. Ya. Nah, begini ya. Jadi ini banyak gambar. Misalkan adalah suatu permukaan lantai atau meja atau apa ya, pokoknya mendatar begitu. Nah, kemudian yang sumbu di bawah ini katakanlah sumbu X ya, menggambarkan apa namanya posisi titik-titik pada lantai itu ya. Nah, kemudian katakanlah misalnya ini titik apa namanya X ya, sama dengan 0 di situ. Nah, di titik X sama dengan 0 itu sekitar ya, di sekitar X sama dengan 0 itu lantai itu ada apa namanya tanjakan dari kanan gitu, ada tanjakan ya. Oke, kemudian ini mendatar, jadi ya mendatar. Oke, ya katakanlah begitu. Jadi ini ada apa namanya pelandaian di sini ya. Good. Ini jadi ini saya hapus dulu aja. Ini saya hapus ya. Ya, ini bisa saja kembali turun, mendatar lagi, bisa saja seperti itu ya. Oke, terus ke sana ya. Good. Nah, apa namanya sekarang begini ya, saya mempunyai katakanlah ini licin ya, semua ini licin gitu ya, ini licin. Kemudian saya mempunyai balok kecil di situ ya, bermassa M ya, bergerak ya ke sana dengan kecepatan V gitu, dengan kecepatan V0 katakanlah gitu ya, di sini mendatar itu. Nah, kemudian tentu balok itu ya, itu akan sampai menanjak di sini ya, bisa saja dia akan melewati itu kemudian ke sana gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian ketinggian ini, jadi kalau ini garis lurus ke sini gitu ya. Nah, ketinggian ini katakanlah H besar gitu, H besar. Oke. Nah, balok itu akan bisa melewati ini tadi semacam tanggul itu apabila ini ya, jika energi kinetik yang dimiliki oleh balok itu yakni setengah M dikalikan V0 kuadrat itu lebih besar dari mg dikalikan H besar ya. Jadi katakanlah gravitasi setempat itu G gitu ya, G kecil gitu ya. Jadi maka ya balok dapat ya melewati tanggul. Ya. Oke. Nah, kalau apa namanya setengah mv0 kuadrat itu kurang dari mgh, maka balok tidak mungkin bisa melewati tanggul itu. Ya, bisa saja balok akan sampai di titik ini, ya, ketinggiannya katakanlah apa namanya h kecil gitu. Oke, lalu berhenti di sini sejenak, kemudian kembali ke sana.
ya, jadi kembali ke kanan, bergerak ke kanan. Jadi tadi bergerak ke kiri. Nah, kalau kemudian energi kinetiknya itu kurang dari mgh besar itu, maka balok itu akan berhenti pada satu titik, ya, pada bidang lintasan miring itu. Setelah berhenti sejenak, kemudian dia kembali turun, kemudian ke kanan gitu. Jadi seolah-olah di situ bahwa balok kecil itu ditolak atau dipantulkan, ya, oleh tanggul itu, ya, dipantulkan atau ditolak, lebih tepatnya dipantulkan oleh tanggul itu, manakala energi kinetik balok itu, ya, kurang dari mgh besar itu. Good, gitu ya. Itu yang penting ya. Jadi catatan itu yang penting ya. Kita hapus dulu ya. Ya, sekali lagi ya, jika setengah mv0 kuadrat itu kurang dari mg, ya, dikalikan h besar, ya, maka balok, ya, akan, ya, saya kasih terpantul, ya, saya petik terpantul, ya, oleh tanggul itu, ya. Dan yang menariknya adalah bahwa tanggul ini menggambarkan energi potensial gitu, ya. Jadi dalam hal ini tanggul itu menggambarkan energi potensial, ya. Sehingga kemudian kalau energi energi kinetik, ya, awal tadi setengah mv0 kuadrat itu kurang dari mgh besar, ya, maka balok, ya, itu mengalami constraint gitu, ya. Jadi dia tidak bebas bergerak, ya, sepanjang sumbu X itu, tetapi dia hanya ada di sebelah kanan tanggul, ya. Begitu sampai di tanggul terbatas di sana, kemudian kembali lagi, ya, terus gitu. Apalagi kemudian kalau tanggul ini cukup tinggi sekali gitu, ya, sehingga kemudian balok tidak ada kesempatan untuk itu menembus tanggul itu, ya. Jadi selalu terpantul oleh tanggul, ya. Jadi gerak dari balok itu hanya ada di sebelah kanan tanggul gitu. Nah, ini yang kemudian akan kita gunakan untuk menggambarkan gerak sistem mekanik, ya, dengan adanya kendala non holonomik jenis pertama, ya. Kita akan menggambarkan pembatasan wilayah gerak oleh constraint itu, ya, dengan menggunakan tanggul potensial, ya. Oke, nah itu kira-kira. Nah, sekarang untuk memberi gambaran yang lebih tepat gitu, ya, kita akan menggunakan sistem mekanik semacam ini, ya. Jadi saya gambar di sini dulu, ya. Ya, oke, gitu. Nah, begini ya. Jadi ini pipa gitu, satu pipa. Kemudian di pipa itu saya pasang suatu silinder yang berlubang begitu. Ini, ya, silinder yang berlubang. Ini, ya, gitu. Ini tentu. Ya, dihapus. Ya, ini begini. Ya. Nah, ini bermassa M, silinder itu, ya, bebas bergerak, ya, ya, licin, ya. Jadi ini pipa licin, ya, pipa licin.
bagian dalam apa namanya ini silinder ini juga licin, sehingga silinder bisa bergerak ke kiri ke kanan ya dengan bebas gitu. Nah kemudian ya di sini ya di bagian ini, di bagian kiri pipa ini dipasang apa namanya dinding gitu, ditancapkan ke dalam dinding ya. Jadi pipa itu ditancapkan ke dalam dinding, katakanlah begitu ya. Oke. Ya, itu ya, sehingga kemudian pipa ya itu pertama karena dimasukkan ke apa namanya ke pipa itu, silinder itu dimasukkan ke pipa itu, maka silinder kemudian mengalami constraint holonomik ya, karena berkurang derajat kebebasannya dari 3 menjadi 1, sehingga dia hanya bergerak sepanjang silinder itu. Nah kemudian kalau ke sana itu dianggap sebagai sumbu X gitu, nah, ini sumbu X ya misalnya. Nah kemudian apa namanya gerak apa namanya ini silinder itu juga akan terbatasi oleh dinding ini gitu ya. Jadi kalau ini dipilih X sama dengan 0 di sini ya, maka kemudian apa namanya silinder itu tidak mungkin akan ke sebelah kiri X sama dengan 0 itu ya. Karena apa? Karena ada dinding tadi. Sehingga dengan demikian sistem yang kita hadapi ini adalah sistem dengan constraint non holonomik jenis pertama gitu. Artinya bahwa koordinat bagi silinder itu ya, misalnya ini koordinatnya X di situ, nilai X itu hanya dari 0 sampai dengan infinite gitu, tidak mungkin kurang dari 0 gitu ya. Wilayah gerak dari apa namanya silinder itu dikurangi ya, dibatasi oleh dinding itu. Nah kemudian kita akan coba memodelkan situasi ini ya, sedikit berbeda dari ini tadi ya. Jadi tapi intinya bahwa potensial itu yang akan kita gunakan sebagai apa namanya alat ya, piranti untuk menggambarkan itu. Jadi nanti sistem apa namanya mechanics ya dengan kendala non holonomik jenis pertama itu bisa kita pandang sebagai sistem mekanik tanpa constraint non holonomik jenis pertama, tapi kemudian kita apa namanya implementasikan atau kita libatkan tanggul potensial di situ. Nah untuk memberi gambaran awal ya biar mudah, saya akan coba modelkan ya tanggul potensialnya dengan apa namanya osilator harmonis gitu. Artinya kita bayangkan apa namanya ya itu nanti sebenarnya menggambarkan apa namanya tingkat kekerasan dari apa namanya dinding ini sebagai pembatas itu gitu ya. Jadi kita bayangkan apa dinding itu semacam apa namanya bahan elastis gitu ya, dan itu kita gambarkan dengan apa pegas gitu ya, kita gambarkan di sini ya. Jadi nanti situasinya seperti ini ya, situasinya seperti ini ya, ini pipa itu katakanlah ini dindingnya itu ya, dinding, jadi di sini X sama dengan 0. Nah kita bayangkan ini akan ada pegas itu, ada pegas di sini, ada pegas dalam keadaan normal seperti ini ya. Nah kemudian apa namanya, jadi pada keadaan normal ujung pegas itu ada di X sama dengan 0 ya, ujung pegas itu ada di X sama dengan 0 ya, atau saya gambar ini kurang tepat ya, jadi kurang jelas ya. Oke, saya gambar di sini sekali lagi ya. Jadi misalnya apa namanya ini ya, sumbu X begitu. Kemudian katakanlah ini X sama dengan 0 di sini, ini X sama dengan 0 gitu. Ya tentu apa namanya dinding pembatas itu ada di situ. Tapi kemudian kita coba bayangkan di sini ada pegas gitu, ada pegas dengan kosata pegas K gitu ya, gitu ya. Itu sebenarnya tidak harus pegas ya, tapi untuk menggambar kemudahan ya kita pilih pegas di situ. Nah kemudian dalam keadaan apa namanya relax gitu ya, kita bayangkan bahwa ujung pegas itu ada di X sama dengan 0 ya, ini di dinding tadi, dinding pembatas tadi itu. Sehingga nanti kalau apa namanya silinder itu
menabrak dinding, itu sama saja silinder itu menabrak pegas itu. Ya tentu, jadi pegas itu nanti menggambarkan tingkat kekerasan lah gitu ya, atau kelembutan, kelentingan ya, tingkat kelentingan dari dinding pembatas itu. Nah sekarang dalam situasi seperti ini, ya tentu koordinat umumnya adalah X ya, jadi koordinat umumnya adalah X ya. Posisi dari silinder itu sepanjang pipa gitu ya. Oke. Nah, maka kemudian energi kinetik ya, itu tentu saja setengah M dikalikan X dot kuadrat gitu. Ya. Nah, kemudian karena kita gambarkan ya, jadi di sebelah kanan X sama dengan 0 itu energi potensialnya 0 gitu. Ya, di sebelah kanan dari V ya, X ya itu sama dengan 0 ya, untuk X lebih besar dari 0 gitu. Ya, jelas. Oke, nah kemudian untuk X kurang dari 0, nah ini kita konstruksi tadi potensial bumper itu ya. Jadi ini saya tulis sebagai Px ya. Ini sama dengan setengah M setengah K ya. Jadi misalnya tetapan pegas ini sama dengan K itu. Ya. Tetapan pegasnya sama dengan K. Atau kappa aja ya, kappa ya. Karena K sudah kita gunakan untuk jumlah derajat persamaan constraint ya. Oke, kappa dikalikan dengan ini pergeseran pegas itu, perubahan panjang pegas itu ya. Nah, dalam hal ini tentu karena di sini pada keadaan normal tadi X sama dengan 0, maka tinggal menuliskan ini X kuadrat. Ya, jadi ini adalah potensial ya, untuk menggambarkan kelentingan dari dinding itu ya. Nah, ini hanya ada di sebelah kiri dari X sama dengan 0 gitu ya. Artinya kita harus mengalihkan dengan suatu fungsi undak satuan minus X gitu. Jadi masih ingat ya, jadi fungsi undak satuan mungkin saya tulis di sini ya. Jadi fungsi undak satuan Ux itu sama dengan, ada dua kemungkinan gitu ya, 0 ya untuk X kurang dari 0, kemudian 1 untuk setiap X kurang dari lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Itu ya, jadi fungsi undak satuan, sehingga U minus X itu 0 untuk X lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi memang bumper ini ya, potensial bumper ini tidak ada di sini ya, 0 itu di sini, adanya hanya di sebelah kiri X sama dengan 0 itu ya. Ini semacam itu. Oke ya, itu potensial bumpernya, sehingga kemudian fungsi Lagrange ya untuk sistem mekanik semacam ini bisa dituliskan sebagai ini L sama dengan setengah M X dot kuadrat ya, lalu dikurangi dengan potensial bumper itu ya, minus ini jelas 0 untuk itu ya. Jadi potensial keseluruhan adalah ini, karena ini sudah sama dengan 0 di sebelah kanan, X sama dengan 0 ya. Jadi ya, jadi ini setengah kappa X kuadrat U minus X ya. Ya, ini fungsi Lagrange ya untuk sistem mekanik yang semacam tadi. Good. Ya, tentu kelentingan dan kekerasan dari dinding pembatas itu ditentukan oleh kappa itu. Semakin besar kappa, semakin keras, semakin tidak lenting gitu ya, istilahnya begitu ya. Good. Nah, kemudian kita bisa sebentar. Ya, langsung ya. Bagaimana persamaan gerak ya dari sistem mekanik semacam itu gitu.
Ya, jadi tentu dalam hal ini Gx, ya, Gx itu tentu sama dengan partial L partial X gitu. Ya, ini diturunkan 0, ya, tinggal ini, ya, jadi turunan dari ini gitu, ya, mesti sama dengan apa namanya minus, ya, setengah Kx ini dulu diturunkan, gitu ya, ya, mestinya sama dengan kappa, ya, dikalikan dengan X gitu, ya, kemudian dikalikan dengan U minus X, ya, kemudian dikurangi dengan setengah kappa X kuadrat, ya, kemudian dikalikan dengan ini turunan dari itu, d per dx dari u minus x. Nah, ingat bahwa d per dx dari ux, ya, itu sama dengan delta x, ya, delta Dirac, ya, delta Dirac. Sehingga kemudian ini sama dengan minus kappa, ya, x gitu, lalu u, ya, minus x, ya, kemudian ya, masih seperti ini, bagian ini tetap sama, ya, kemudian dikurangi dengan ini, ya, jadi setengah kappa x kuadrat dikalikan dengan ini, jadi mestinya ini delta x, ya, tetapi apa namanya dikalikan dengan turunan minus, ya, x terhadap x itu, jadi min 1, jadi plus. Nah, itu apa namanya gaya, ya, gaya untuk sistem mekanik itu, jadi untuk yang akan dialami oleh balok itu. Oke, nah tentu saja gaya itu 0 untuk di sebelah kanan x sama dengan 0. Jadi lihat ya, gaya ini hanya ada di sebelah kiri x atau tepat di x sama dengan 0 itu. Ya, sebelah kiri x sama dengan 0, maaf ya, atau di tepat di x sama dengan 0. Ya. Jadi kemudian persamaan geraknya bisa dirumuskan semacam ini. Ya, dengan demikian maka kemudian persamaan gerak itu bisa kita rumuskan, ya. Oh, turunan apa namanya momentum dulu ya, px, ya, tentu saja sama dengan partial L partial x dot, ya, ini sederhana, ya, dari sini, ya, kita dapatkan itu sama dengan m, ya, dikalikan x dot, sehingga kemudian kalau harus dimasukkan ke dalam persamaan gerak itu, ya, gx sama dengan dpx per dt, ya, ini artinya sama saja mengatakan bahwa ini, ya, jadi minus kappa x u minus x, ya, ditambah dengan setengah, ya, kappa x kuadrat, ya, kemudian dikalikan dengan delta x, ya. Ya, harusnya delta minus x, ya, tapi delta x dan delta minus x itu akan sama, ya. Ini akan sama dengan apa namanya m dikalikan d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, ini persamaan geraknya, ya, untuk sistem yang tadi digambarkan ini. Nah, tentu tadi saya katakan bahwa apa namanya nanti bergantung pada kappa itu. Jadi semakin keras itu, ya, otomatis akan semakin besar kappa itu. Ya, itu tuh menunjukkan tingkat kelentingan dari apa namanya dinding pembatas yang mengurangi apa namanya wilayah gerak dari sistem mekanik semacam itu. Ya, di dalam solusinya misalnya, jadi tentu ini sebagai fungsi delta ini nanti bisa dipilih misalnya fungsi-fungsi reguler yang menggambarkan apa namanya secara pendekatan, ya, fungsi apa delta Dirac itu. Ya, itu saya kira kemudian orang bisa menyelesaikan persoalan ini mungkin dengan komputasi dan sebagainya, yang kemudian kita dapatkan apa namanya gerak sistem mekanik semacam ini. Oke, ini sekedar contoh, ya, sehingga kemudian kita bisa saja nanti menggambarkan, ya, apa sistem mekanik dengan constraint itu, ya, dengan cara seperti ini tadi. Ya, good. Nah, sekarang kita lihat secara umum, ya, kita lihat secara umum, ya, secara umum, ya. Ya, misalkan
ya, misalkan ya Q 1 sampai dengan Q 3N ya, minus K ya, itu apa namanya koordinat umum ya, koordinat umum ya, suatu sistem mekanik. Kita andaikan seperti itu. Nah, kemudian ya karena muncul constraint ya, seperti contohnya tadi kan, jadi koordinat umumnya X, kemudian muncul constraint ini tadi ya, sehingga X terbatasi. Situasinya seperti itu ya. Ya, sekarang misalkan ya terdapat ya kendala atau constraint non holonomik ya, jenis pertama. Ya, sedemikian sehingga gini. Ya, sedemikian sehingga beberapa koordinat umum itu dibatasi geraknya gitu. Ya, jadi sedemikian sehingga ini apa namanya Q ya, Q alfa 1 sampai dengan Q alfa n, dengan n tentu kurang dari 3n minus K, memenuhi ya, wah ini terlalu banyak ya, memenuhi ketaksamaan atau pertidaksamaan ya, pertidaksamaan berikutnya. Jadi apa namanya Q ya, sebagai contoh misalnya Q alfa 1 misalnya itu lebih besar atau sama dengan AS kurang dari atau sama dengan BS gitu. Jadi dengan S itu mulai dari ini alfa S ya, Q alfa S 1, 2 sampai dengan N itu ya. Jadi apa namanya koordinat ya, nomor alfa S ya itu terbatasi ya, nilainya ya, artinya bahwa nilai dari Q alfa S itu sekarang tidak lagi meliputi seluruh nilai yang harusnya dimiliki, tetapi hanya dibatasi oleh AS dan BS gitu. Oke, nah jadi kalau seandainya ini adalah Q alfa S itu ya, maka ini adalah BS, kemudian ini sumbu ya, katakanlah sumbu dari Q alfa S itu, maka ini AS ya, ini BS. Jadi ya hanya di wilayah ini nilainya ya, nilai dari apa namanya koordinat Q alfa S itu mirip dengan tadi ya. Jadi untuk kasus ini itu lebih umum ya, ini kan ketika hanya satu ya, jadi X itu lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Nah sekarang tentu kita bisa mengkonstruksi apa namanya fungsi Lagrange ya untuk sistem mekanik semacam ini. Jadi sekali lagi bahwa sistem mekanik semacam ini masih dengan cara yang kita ungkapkan tadi bisa dilihat atau dipandang sebagai sistem mekanik tanpa apa namanya constraint non holonomik jenis pertama, tetapi kemudian constraint-nya itu kita ganti dengan model apa namanya potensial ya, dengan potensial sebagai model dari apa namanya pembatas itu tadi. Oke, ya. Ya, sistem mekanik ya semacam ini tadi ya bisa kita pandang sekali lagi bahwa ini ada sistem mekanik tanpa constraint non holonomik ya, asalkan kemudian apa namanya untuk fungsi Lagrange-nya itu kita tambahkan potensial apa namanya tadi barrier tadi, batasan tadi ya. Jadi andaikan L ya 0 itu apa namanya fungsi Lagrange ya, fungsi
Lagrange ya untuk sistem ya tanpa kendala tadi, tanpa kendala non holonomik tersebut maka ya kita bisa melihat sistem mekanik itu sebagai sistem mekanik tanpa kendala non holonomik jenis pertama, asalkan ya fungsi Lagrange-nya sekarang L itu sama dengan fungsi Lagrange tadi tanpa constraint non holonomik ditambah dengan atau dikurangi dengan ini, saya tulis B ya, 1, B2 dan seterusnya sampai dengan Bn gitu ya, dengan Bs ya, itu masing-masing ya itu adalah potensial atau ya potensial barrier atau barrier ya, jadi katakanlah barrier itu apa, penghadang ya, itu penghadang ya, pembatas tadi ya, atau pembatas tadi ya. Nah, kalau kita masih menggunakan tadi contoh pembatasnya itu adalah digambarkan dengan pegas itu tadi ya, maka tentu kita bisa menuliskan bahwa Bs ya di sini tentu S itu mulai dari 1, 2 sampai dengan N gitu ya, sebanyak ini tadi ya, banyak ini tadi. Oke, jadi Bs itu bisa sebagai fungsi Q alpha S gitu ya, sebagai fungsi Q alpha S ya, itu ya harus 0 di antara ini, di antara AS dan BS, kemudian sebelah sana itu ditambahkan ya. Oke, jadi ya ini mestinya sama dengan ini tadi ya, setengah ya, kapal ya, setengah kapal ya. Mungkin kapalnya juga bergantung pada S ya, karena bisa jadi itu ya. Kemudian ini ada Q ya, jadi ada Q alpha S ya, dikurangi dengan ini AS batas bawah ya, dikuadratkan lalu dikalikan dengan ini tadi ya, fungsi undak satuan itu ya. Jadi ini mestinya sama dengan AS dikurangi dengan Q alpha S ya. Jadi kalau Q alpha S itu kurang dari atau lebih dari AS, ini negatif sehingga ini 0 betul ya. Oke, lalu ditambah dengan ini sama ya, setengah kappa S itu, lalu dikalikan dengan Q alpha S ya, dikurangi dengan ini tadi ya, dikurangi dengan BS ya, dikurangi dengan BS dikuadratkan lalu sama ya. Jadi situasinya kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Jadi ini AS ya, ini BS, jadi ini Q alpha S. Jadi kalau misalnya nggak ada constraint non holonomik ini, maka ini sana ya, nilai QS itu meliputi itu semua ya. Tapi karena ada batas, maka di sini. Nah, di sini dipasang semacam tadi tuh, kemudian ini juga ya, bekas di situ ya. Oke, ya ini jadi U ya, kemudian mestinya ya ini Q alpha S ya, minus
PS. Ya. Jika ini lebih besar dari ini, ya, maka ini positif, sehingga ini 1. Ya. Oke, itu PS ya. Jadi nanti tentu masing-masing PS bisa digambarkan seperti ini ya. Oke, sehingga kemudian fungsi Lagrange ini nanti bisa digunakan untuk mengkonstruksi persamaan geraknya melalui persamaan hukum Newton umum tentang gerak. Oke. Nah, itu saya kira untuk bagian ini ya. Nanti mungkin contoh yang lebih konkret ya untuk kasus ini. Ini tadi sudah ada contoh sebenarnya, tapi saya rasa ini akan nanti akan memberikan gambaran yang lebih untuk memberikan gambaran yang lebih jelas ya tentang terapan ini. Nanti kita coba bahas 1-2 contoh di bagian berikutnya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.